Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Alfatar Sugiarto. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat virtual hard disk. Nah, pada kesempatan atau video yang lalu saya pernah membuat atau instalasi sistem operasi Debian, itu bentuknya adalah virtual disk image ya, atau VDI. Nah, kali ini saya akan buat untuk virtual hard disk. Nah, ini gunanya atau fungsinya nanti akan diimplementasikan, apakah itu untuk pembuatan soal, apakah itu untuk soal ujian dan sebagainya. Nah, langsung saja ya. Adapun perangkat yang kita akan gunakan atau aplikasi yang kita gunakan itu adalah, yang pertama adalah VirtualBox ya, atau aplikasi VirtualBox ini. Lalu di sini ISO yang ingin kita buat VHD-nya, apakah itu Debian, apakah itu sistem operasi Windows dan sebagainya. Nah, kali ini saya akan membuat yang bentuknya atau ISO dari Debian 8. Nah, ini adalah pernah saya buat, yaitu virtual disk image. Oke, langsung kita buat. Klik new di sini. Lalu di sini saya akan tuliskan misalkan Debian 8. Di sini saya akan pilih yang untuk Debian 64 bit. Lalu next. Di sini atur untuk kapasitas memorinya, tidak boleh lebih dari tanda merah ini ya. Kita pastikan di tengah-tengah sini saja cukup. Lalu kita klik next. Selanjutnya create. Ini kita klik create aja. Selanjutnya di sini bukan VDI ya, saya akan pilih yang VHD. Lalu kita klik next. Lalu ini biarkan dinamik. Lalu di sini untuk kapasitas harddisk saya akan buat misalkan 32 GB. Oke, saya create. Setelah seperti ini, kita pastikan untuk setting terlebih dahulu. Di sini pastikan untuk sistem, untuk prosesornya kita akan tambahkan menjadi 2 prosesor. Jadi untuk terkait kecepatan nanti akan lebih cepat. Ya, lalu untuk audio, jika kita tidak menginginkan audio maka boleh unchecklist ya. Tapi di sini saya akan checklist. Lalu untuk network pastikan ada di antara keempat ini, kita klik yang satu ini aja. Ya, kita klik satu terpasang LAN card ya, atau adapter atau NIC lah ya. Oke, selanjutnya klik OK. Di sini saya barulah bisa kita klik start atau jalankan. Nah, setelah menjalankan maka akan diminta untuk memilih startup atau ISO itu sendiri. Nah, di sini untuk ISO saya sudah simpan tadi. Kita klik ini. Lalu kita pilih yang di satu ya, ISO Debian 8 yang di satu. Lalu open. Oke, klik start.
Oke, ini sudah jadi. Kita akan login ke root, lalu kita akan login ke root. Pada waktu kita sudah konfigurasi semua, kita ingin gunakan lagi, maka tidak perlu kita untuk menginstal ulang seperti ini. Jadi kita yang dibutuhkan hanya VHD itulah, ya. Nah, oke, sekarang saya akan shutdown init 0 lalu enter. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah virtual hard disk atau VHD-nya. Nah, VHD inilah yang nanti saya akan copy Oke, saya akan coba hasil dari VHD yang kita buat tadi. Kita akan coba untuk mengekstraknya. Nah, ini saya akan hapus. Di sini saya klik kanan, lalu pilih remove, lalu delete all file. Maka akan kosong. Nah, di sini saya punya untuk backupan VHD. Nah, cara mengekstraknya di sini saya akan tunjukkan. Nah, di sini kita klik icon new ini, lalu kita buat karena yang kita ingin buatkan misalkan Debian 8. Nah, maka di sini saya ketikkan pada name Debian 8, lalu di sini pada versi adalah Debian 64 bit, lalu next, lalu ini kita tambahkan seperti biasa. Ya, jangan melebihi garis merah. Lalu saya next. Nah, di sini perbedaannya adalah di sini kita akan gunakan atau use an existing virtual hard drive, ya. Maka saya akan klik ini, lalu saya ke sini. Nah, ini saya sudah simpan di sini. Saya akan masuk ke sini. Nah, ini adalah Debian yang hasil VHD yang tadi saya klik ini, lalu saya open, lalu saya print. Nah, di sini kita hanya mengatur pada atau melihat pada settingan. Saya klik setting. Di sini kita lihat sudah, ya. Kita hanya ngecek satu persatunya. Pada networknya hanya satu NAT, ya, seperti ini. Lalu setelah itu kita tinggal jalankan. Maka secara otomatis hasil dari VHD yang kita sudah buat lalu kita akan ekstrak lagi, maka akan menghasilkan atau tidak perlu kita menginstal ulang sistem operasi yang kita butuhkan. Ya, jadi kita hanya menyimpan VHD-nya saja. Oke, saya rasa cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Like jika suka dengan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.